Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di Elfik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Champa atau Kamboja sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politis di Champa sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, yang diam-diam berganti nama dengan Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel di kawasan Surabaya itu. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Pata, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan 5 posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dalam mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi, sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip moh limo dalam dakwanya sebagai berikut: moh main tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menghisap candu, moh madon atau tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah salam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat digantikan dengan sembahyang, asalnya sembah dan yang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang menuntut ilmu diberi nama santri yang berasal dari syastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu atau Nurhamiyatun. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sujanto. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembu Sura, meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosima, putri Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Pata atau Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel bersama dengan Raden Pata dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, Putri Temenggung Wilatikta, dan Mas Karima atau Putri Kiwiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Demikian kisah Sunan Ampel atau Raden Rahmat Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.